Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas mini project citizen kewarganegaraan kelas R45 yang disusun oleh kelompok 13. Judul dari proyek kami ini adalah analisis pandangan mahasiswa terhadap perundungan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Sintamisa Sikirana Alfia dengan NIM 122190068. Yang kedua, Sardiana Sepriani Simbolon dengan NIM 123190068. Yang ketiga, Elia Fitri Banjar Nahor dengan NIM 123190069. Yang keempat, James Strong Saragih dengan NIM 123190057. Dan yang terakhir, Bella Altiara dengan NIM 123310014. Dimulai dari latar belakang dari proyek ini, yaitu kasus perundungan di Institut Teknologi Sumatera, yaitu ITERA, mencerminkan pelanggaran HAM yang mengancam keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampus. Perundungan ini merugikan korban secara psikologis dan melanggar nilai inklusivitas, sehingga diperlukan langkah tegas dari institusi untuk mencegah dan menangani kejadian serupa. Baik, akan saya lanjutkan di mana rumusan masalah dari tugas yang kami lakukan ini adalah yang pertama untuk mengetahui apa saja dampak psikologis yang dialami oleh korban bullying di lingkungan masyarakat ITERA. Yang kedua, bagaimana pengaruh bullying terhadap interaksi sosial dan kenyamanan lingkungan sosial mahasiswa ITERA. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas kebijakan dan sistem pelaporan yang telah diterapkan dalam menangani kasus bullying di lingkungan kampus. Yang keempat adalah peran studi tentang bullying dalam mendukung terciptanya keharmonisan sosial di masyarakat ITERA. Dari rumusan masalah yang tadi, kami membuat bahwa tujuan kami melakukan pengerjaan tugas ini adalah yang pertama itu untuk mengetahui dampak psikologis terhadap korban, di mana korban bullying sering sekali menghadapi kondisi stres, depresi, dan kehilangan motivasi untuk belajar. Dampak ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mental para korban saja, tetapi juga menghalangi performa akademik mereka. Sementara itu, pelaku dapat mengembangkan pola perilaku agresif yang sulit untuk diatasi tanpa adanya intervensi. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh bullying terhadap para korban di lingkungan korban itu sendiri, di mana bullying menciptakan suasana yang tidak nyaman dan tidak mendukung proses bersosialisasi seseorang. Mahasiswa yang menjadi korban atau yang menyaksikan tindakan bullying seringkali merasa takut dan enggan untuk aktif dalam kehidupan sosial. Yang ketiga adalah pentingnya kebijakan yang tegas. Studi mengenai bullying memberikan wawasan kepada pemegang kebijakan di Indonesia untuk memahami akar permasalahan, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang efektif. Langkah-langkah seperti memberikan edukasi tentang anti-bullying dan membangun sistem pelaporan yang responsif yang sangat vital dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi setiap mahasiswa. Yang keempat adalah untuk mengetahui apa peran studi dalam mendukung terciptanya keharmonisan di lingkungan masyarakat, di mana bullying dapat mengganggu terciptanya lingkungan sosial yang sehat, dan dengan menangani isu ini, pemerintah Indonesia dapat menerbitkan beberapa kebijakan untuk menjamin keharmonisan di lingkungan sosial masyarakat. Metode penelitian yang kami lakukan dalam menyelesaikan tugas ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pendapatan observasi langsung, di mana kami melakukan wawancara langsung kepada mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Sumatera. Berikutnya adalah distribusi intensitas perundungan berdasarkan frekuensi. Berdasarkan yang kami lakukan melalui wawancara, dapat diperoleh data yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden itu, sekitar 80%-nya, tidak sering menjadi korban bullying di lingkungan kampus. Hal tersebut menunjukkan bahwa bullying masih terjadi dengan intensitas dari mingguan hingga harian. Hal ini menandakan bahwa meskipun secara umum bullying mungkin jarang, namun tetap saja masih ada individu atau kelompok yang rentan menjadi korban dan memerlukan perhatian khusus. Itu ada dari grafik pendapat responden bahwa perundungan merupakan masalah serius. Itu dari grafik di samping, mayoritas responden 62,2% sangat setuju bahwa bullying merupakan masalah serius. Sebanyak 35,1% responden setuju, menunjukkan bahwa hampir semua responden memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dampak bullying. Hanya 2,7% yang netral, menunjukkan bahwa hampir tidak ada responden yang meremehkan isu ini. Kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif bullying seperti trauma, depresi, dan penurunan kepercayaan diri semakin meningkat berkat edukasi di media, kampanye anti-bullying, atau pengalaman pribadi. Kemudian dari grafik
Di samping, sebagian besar responden 66,7% merasa bahwa laporan bullying mereka direspon dan hal tersebut membantu. Sebanyak 16,7% menganggap tanggapan pihak terkait sangat membantu dan 16,7% lainnya merasa tanggapannya tidak ditanggapi. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan respon institusi terhadap laporan bullying agar korban atau saksi merasa didukung. Kemudian responden mayoritas 57,1% percaya bahwa hukuman untuk pelaku merupakan cara paling efektif untuk menghentikan bullying. Jawaban pendidikan anti-bullying di sekolah dipilih oleh 32,7% responden, menandakan bahwa edukasi juga dianggap sebagai solusi penting. Untuk kampanye, kesadaran hanya dipilih oleh 6,1%, sedangkan hubungan untuk korban dipilih oleh 4,1%, menunjukkan prioritas rendah terhadap pendekatan rehabilitatif atau preventif melalui kampanye. Hukuman untuk pelaku sering dianggap cara yang tegas dan langsung untuk mencegah bullying karena memberikan efek jerah. Pada grafik distribusi, menunjukkan mayoritas responden menilai tingkat keparahan bullying yang mereka alami atau saksikan pada skala mencegah, sekitar 4-6. Sedikit responden memberi nilai ekstrim rendah 1-2 atau ekstrim tinggi 9-10, menunjukkan bahwa kasus bullying yang dirasakan lebih sering bersifat moderat daripada parah. Responden yang memberi nilai mungkin merasa bahwa bullying ini sering terjadi namun tidak berdampak besar secara langsung terhadap hidup mereka, meskipun tetap mengganggu. Selanjutnya yaitu analisis. Berdasarkan data yang kami survei, menunjukkan bahwa meskipun 80% responden jarang mengalami bullying, kasus ini tetap terjadi dengan intensitas mingguan hingga harian pada kelompok rentan. Sebanyak 97,3% responden menganggap bahwa bullying sebagai masalah serius, namun 16,7% merasa laporannya tidak ditangani. Mayoritas responden sebanyak 57,1% menganggap memberi hukuman kepada pelaku sebagai solusi paling efektif, sementara 32,7% menekankan bahwa pentingnya memberikan edukasi kepada pelaku. Meski tingkat keparahannya umumnya sedang antara skala 4-6, bullying tetap dipandang sebagai masalah yang memerlukan penanganan sistematis. Selanjutnya, rekomendasi yang dapat kami berikan yang pertama yaitu program ROTS, membuat pelatihan yang berkelanjutan dalam bidang komunikasi efektif, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik. Yang kedua, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan, yaitu menangani kasus kekerasan termasuk perundungan di lingkungan pendidikan. Fokusnya adalah memberikan pendampingan, edukasi, dan penegakan regulasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Yang ketiga, Permendikbudristek nomor 82 tahun 2015 memberikan panduan teknis bagi sekolah untuk menangani dan mencegah perundungan. Di dalamnya termasuk mekanisme pelaporan, sanksi bagi pelaku, serta rehabilitasi bagi korban dan pelaku. Oke, sekian hasil dari presentasi Project Citizen kelompok 13 keluarga negaraan R45 dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf dan sekian, terima kasih.